mungkin saya awali aja ya, bisa di slide. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah terkait dengan definisi abstrak. Nah, teman-teman juga sudah paham ya atau sudah pernah mengenali terkait dengan abstrak. Tapi di sini ada beberapa pengertian atau definisi dari beberapa ahli. Yang pertama itu saya mencantumkan dari ANSI atau American National Standard Institute, bahwa abstrak merupakan representasi singkat dan akurat dari isi dokumen. Kemudian, kalau menurut Soedi tahun 2015, abstrak ini merupakan penyajian singkat tulisan yang menjadi bagian tersendiri. Kemudian, jika dari pemikiran Sujarwoto tahun 2016, abstrak ini merupakan ringkasan dari karya tulis ilmiah dengan jumlah kata antara 150 sampai 400 kata. Dalam hal ini juga sangat bergantung pada jenis dan bidang karya tulis ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Atau dengan kata lain, abstrak ini berisi inti atau nutshell dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman bisa lihat pada tampilan ini ada beberapa kata yang saya highlight. Akurat, kemudian penyajian singkat, kemudian bagian tersendiri, kemudian ringkasan, kemudian inti atau nutshell. Jadi teman-teman harus mengingat bahwasanya abstrak itu intinya adalah merupakan representasi atau ya ringkasan yang mewakili tentang tulisan seperti itu ya. Atau kalau bisa kita simpulkan bahwasanya abstrak ini merupakan sebuah sintesa ya, atau ringkasan dari seluruh isi dokumen yang khususnya adalah karya ilmiah yang biasanya mengandung konsep, kemudian masalah, kemudian tujuan, metode, isi, dan mungkin kesimpulan juga yang dirangkai sehingga satu dengan yang lain itu saling berkaitan dan mempunyai makna yang cukup utuh dan mencerminkan seluruh isi dari tulisan. Sehingga fungsi dari abstrak ini secara umum adalah untuk menjelaskan secara singkat atau menjelaskan secara lebih padat gitu ya kepada pembaca terkait apa yang akan kita uraikan dalam sebuah tulisan secara utuh. Jadi mungkin teman-teman agak rancu ya antaranya abstrak, kemudian ada ringkasan, kemudian ikhtisar, kemudian apalagi sinopsis, kemudian resum dan lain. Itu sebenarnya intinya sama aja. Ini ringkasan singkat yang mencerminkan seluruh keseluruhan dari tulisan. Tapi untuk khusus abstrak ini lebih sering digunakan pada jenis karya ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah seperti ya, skripsi, kemudian penelitian, artikel, jurnal, kemudian tulisan lomba dan lain-lain seperti itu. Sedangkan untuk yang jenis-jenis ringkasan lain seperti ikhtisar itu umumnya digunakan untuk selain dari karya tulis ilmiah, misalnya untuk resensi, kemudian film dan lain-lain. Dan untuk ikhtisar itu biasanya susunannya itu tidak urut dan hanya mengambil sebagian. Sementara untuk abstrak ini sistematikanya runtut dan kemudian untuk bagian satu dengan bagian lainnya itu saling berkesinambungan dan mencakup keseluruhan gitu ya. Seperti itu. Mungkin next. Mungkin bisa di next slide-nya. Nah, ya, kemudian ini ada beberapa jenis dari abstrak itu sendiri. Nah, ini aku mencantumkan 3 macam abstrak yang mungkin paling sering digunakan di karya tulis ilmiah. Sebenarnya ada berbagai jenis juga abstrak yang ada, tapi yang paling sering digunakan itu 3 ini. Yang pertama adalah abstrak kritis. Seperti namanya, bahwa abstrak kritis ini menyajikan ringkasan terkait dengan temuan-temuan atau pokok pikiran dari bahasan, namun juga disertakan penilaian atau juga komentar terkait dengan keabsahan studi yang dilakukan. Intinya dari abstrak kritis ini, peneliti selain mencantumkan informasi yang ada pada tulisan, namun juga mengevaluasi atau menilai apakah tulisan ini sudah sah atau gimana seperti itu.
Atau juga bisa juga tulisan itu dibandingkan atau dikomparasikan dengan karya-karya lain, namun tetap dengan subjek atau bahasan yang sama. Tapi untuk abstrak kritis ini cukup jarang ya dituliskan, apalagi untuk kalangan mahasiswa. Biasanya itu untuk abstrak kritis itu lebih ke ini penelitian-penelitian dosen, kemudian jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi seperti itu. Jadi lebih mendalam gitu analisisnya. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif ini menjelaskan mengenai beragam informasi utama yang ditemukan dalam penelitian melalui uraian yang sangat singkat. Nah ini dari asal deskriptif ini intinya adalah menguraikan bahasan atau temuan di penelitian namun secara singkat tanpa menyebutkan apa saja yang dibahas secara rinci, kemudian mungkin secara rinci bagaimana metodenya, kemudian analisnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi abstrak ini cuma disusun dengan kalimat-kalimat tunggal atau kalimat yang merujuk pada satu hal yang tidak mencerminkan suatu hal secara detail. Sehingga contohnya itu ya bersifat satu objek aja gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah abstrak informatif. Nah, abstrak informatif ini saya rasa cukup banyak atau yang paling populer digunakan untuk penelitian di karya ilmiah, khususnya untuk mahasiswa itu sendiri, karena abstrak informatif ini menyajikan temuan atau runtutan isi secara lebih urut gitu ya, dan dari satu bab dengan bab lainnya itu disajikan dengan proporsional, sehingga abstrak ini lebih mudah ditulis dan ya lebih lengkap itu. Jadi tanpa membaca keseluruhan karya tulis pun sebenarnya kita sudah bisa melihat atau membayangkan seperti apa sih tulisan nanti ke depannya kayak gitu dari hanya membaca abstrak saja kayak gitu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh dari abstrak. Ini mengacu dari penjelasan jenis abstrak yang tadi ya. Abstrak kritis, abstrak deskriptif, dan abstrak informatif. Ini teman-teman juga bisa melihat perbedaannya antara abstrak kritis, deskriptif, dan informatif. Karena untuk abstrak kritis itu umumnya lebih panjang karena selain menguraikan temuan atau menguraikan isi dari ya karya ilmiah, tapi juga mengevaluasi atau memaparkan atau yang menilai bagaimana karya tulisnya itu sendiri berdasarkan gagasan dari penulis. Gitu. Sementara untuk abstrak deskriptif tadi, seperti yang aku jelaskan bahwa abstrak deskriptif itu cuma menjelaskan secara singkat dan tidak menguraikan secara rinci seperti apa temuannya, kemudian metodenya, dan lain-lain. Seperti contohnya tadi, contoh itu, ini kan ada judul abstrak karakter based leadership kan. Nah, di dalam abstraknya itu hanya mencantumkan tentang bagaimana leadership itu, terus kemudian ya bagaimana leadership dihubungkan dengan karakter, berdasarkan karakter kayak gitu. Tapi tidak mencantumkan bagaimana metodenya, bagaimana dilakukan atau bagaimana implikasi dari temuannya gitu. Sementara untuk abstrak informatif yang ketiga itu seperti yang aku jelaskan tadi bahwa isinya itu lebih lengkap dan ya lebih runtut gitu ya. Karena di dalamnya ada yang namanya latar belakang atau masalahnya, atau research gap-nya, kemudian ada juga tujuan, kemudian ada metodenya, kemudian di bawahnya ada juga temuannya atau implikasinya dan lain-lain. Sehingga dari satu tulisan itu sudah mencerminkan seluruh penelitian yang dilakukan kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next. Ya, kemudian ini yang kedua adalah struktur abstrak. Jadi abstrak itu sendiri biasanya tersusun menurut beberapa struktur. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk komponen yang umumnya dipakai itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu latar belakang atau mungkin masalah atau masalah penelitian dari gap-nya, kemudian ada tujuan, kemudian data, metode, temuan atau hasil sampai simpulan. Tapi ini untuk komponen apa yang disebutkan kembali lagi tergantung pada jenis dari abstrak itu sendiri. Kalau ini aku mencantum merefleksikannya itu dari abstrak informatif yang isinya lebih lengkap gitu.
Dan umumnya untuk komponen abstrak itu sendiri dalamnya itu juga dipengaruhi oleh jenis dari tulisan. Misalnya untuk skripsi itu tentu cukup berbeda dengan artikel atau cuma tulisan lomba seperti itu. Jadi yang lebih lengkap itu seperti ini. Kalau yang skripsi kalau nggak salah pakai yang ini, yang latar belakang, tujuan, data, metode, temuan, kesimpulan. Nah, untuk sistematika penulisan dari abstrak sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah judul itu diletakkan di atas abstrak beserta dengan nama penulis. Ini jelas ya, teman. Jadi judul penelitian itu diletakkan pada atas abstrak dengan dibarengi oleh penulis, dan biasanya juga mungkin kalau diterbitkan di jurnal itu ada jurnalnya, volume, nomor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu abstrak memakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ataupun keduanya. Nah, ini juga tergantung pada jenis tulisan sendiri dan dari buku panduan yang mengacunya. Karena untuk mungkin misalnya untuk skripsi, nah itu kan ada abstrak yang bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Sementara untuk buat lomba itu biasanya cuma abstrak bahasa Indonesia. Sementara untuk yang diterbitkan di jurnal biasanya ya cuma bahasa Inggris. Kayak gitu. Intinya tergantung sekali lagi tergantung pada tulisan yang dipublikasikan gitu. Kemudian yang ketiga itu pengetikan jarak spasi adalah satu. Ini jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menulis abstrak dalam spasi satu. Biasanya itu ukurannya 11 kalau nggak 12 kayak gitu. Tapi yang paling umum itu spasinya satu. Gitu. Kemudian yang keempat itu abstrak disusun dalam satu paragraf dengan maksimal 200 sampai 250 kata. Jadi cukup padat ya teman-teman, hanya 200 kata sampai 250 itu. Ini yang terakhir adalah kata kunci ditulis dalam 3 sampai 5 kata kunci yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi setelah judul, kemudian di bawahnya ada paragraf berisi abstrak, kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya kata kunci atau keywords. Jadi kata kunci ini biasanya ditulis 3 sampai 5 kata saja dan harus berkaitan atau berkesinambungan langsung dengan topik dari penelitian sendiri dan dipisahkan dengan tanda koma kayak gitu. Mungkin next. Nah, ini salah satu contoh dari abstrak yang aku kutip dari bukunya Pak Sujarwoto tahun 2016. Ini teman-teman bisa lihat dari struktur abstrak yang tadi aku jelaskan bahwa paling atas itu ada yang namanya peneliti, nama peneliti, kemudian ada judul dari penelitian, kemudian bisa dibarengi oleh nama jurnal. Berikut juga kelengkapannya seperti tahun, kemudian nomor, volume, dan lain-lain. Nah, untuk komponen abstrak sendiri, strukturnya itu umumnya atau lebih gampang jika mengacu pada runtutan seperti pada gambar ini. Jadi yang pertama itu biasanya dikemukakan tentang research gap-nya atau ya masalah dari penelitian itu seperti apa, apakah ada gap-nya, kemudian mungkin apa yang menarik diteliti kayak gitu. Intinya pengantar dulu sebelum teman-teman menjelaskan lebih lanjut. Kemudian setelah teman-teman menjelaskan tentang research gap-nya, kemudian bisa dibarengi melalui tujuan atau maksud dilakukannya penelitian. Nah, ini we study the effect of examination in the experience of Indonesia gitu. Jadi teman-teman tujuan melakukan penelitian ini seperti apa. Kemudian setelah dikemukakan tujuan itu biasanya ada data yang mendukung atau data yang dipakai. Nah, seperti pada gambar ini kan datanya dipakai data yang digunakan itu data yang ada di survei oleh IFRSI itu ya tahun 2007. Nah, terus kemudian sampelnya seperti apa kayak gitu. Intinya data yang dipakai itu apakah sifatnya kualitatif atau kuantitatif atau bagaimana gitu. Nah, kemudian setelah data dipaparkan itu biasanya dibarengi dengan metodenya atau tekniknya. Misalnya atau bisa juga diawali dengan jenis penelitiannya seperti apa, apakah deskriptif, apakah eksploratif, atau apakah eksplanatif, kemudian pendekatannya, apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran, kemudian teknik analisisnya juga bisa kayak gitu, apakah memakai itu multi level analisis, kemudian analisis dari
Max Haberman atau Creswell dan lain-lain. Kemudian setelah pengantar baru masuk pada temuan atau fenomena yang ditemukan di penelitian atau di bahasanya kayak gitu. Jadi jika temuan sudah dipaparkan, nanti mungkin bisa masuk ke implikasi dari temuan atau dampak atau ya kesimpulan dari temuan itu seperti apa. Maka temuan dari teman-teman dari penelitian teman-teman itu sudah menjawab atau sudah berhasil kayak gitu. Nah, ini yang aku tampilkan ini merupakan struktur abstrak yang sifatnya ilmiah ya, atau ya lebih lebih ke karya ilmiah gitu, misalnya skripsi kemudian kayak gitu. Mungkin buat lomba itu juga jadi nggak cuma menampilkan tentang mungkin metodenya, analisnya dan lain, tapi juga menguraikan lebih dalam terkait dengan bagaimana ide atau gagasan yang ditampilkan gitu. Next. Oke, terus yang ketiga itu tentang pemilihan keyword abstrak atau kata kunci. Sebagaimana yang aku jelaskan tadi, bahwasanya kata kunci ini ditulis dalam 3 sampai 5 kata kunci yang berkaitan atau berkesan secara langsung dengan topik penelitian. Nah, ada beberapa tips dalam memilih kata kunci atau keyword itu sendiri. Nah, yang pertama itu kata kunci harus mengacu pada judul. Ini jelas ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman membahas tentang atau judulnya itu tentang strategi pengelolaan pariwisata gitu ya berbasis community based tourism. Jadi nanti untuk kata kuncinya ya harus mewakili dari judul itu sendiri. Misalnya strategi pengelolaan, kemudian pariwisata, kemudian community based tourism dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua itu kata kunci harus merepresentasikan topik penulisan. Artinya kata kunci yang dituliskan itu harus bisa menjabarkan atau mewakili apa sih yang teman-teman tulis secara umum di tulisan teman-teman, apakah mengenai tentang strateginya, kemudian apakah pengelolaannya, atau tentang pariwisatanya seperti itu. Dan yang ketiga itu kata kunci harus memiliki makna. Jadi harus ada apa ya keterwakilan atau esensinya terus seperti apa. Gitu. Jangan sampai teman-teman menulis kata kunci hanya berdasarkan apa ya kata hubung, misalnya itu kan nggak boleh kan. Misalnya kata kuncinya sampai atau dan itu nggak boleh. Jadi kata kunci yang ditampilkan atau dituliskan itu harus memiliki arti atau memiliki makna yang mewakili bahasa itu sendiri. Bisa berupa dari teori atau konsep atau lokasi mungkin bisa atau teknik analisis juga bisa mungkin dari teman-teman melakukan penelitian dengan menggunakan teknik SSM, System Methodology itu kan cukup jarang digunakan. Nah, itu bisa dicantumkan juga ke abstrak, kata kunci abstrak gitu. Jadi intinya semua kata kunci harus memiliki makna atau ya apa arti lah intinya itu. Kemudian yang keempat itu kata kunci umumnya paling banyak muncul dalam seluruh hasil penelitian. Nah, teman-teman harus ingat bahwasanya kata kunci itu merupakan kata yang paling sering atau paling banyak intensitasnya muncul pada seluruh hasil penelitian. Misalnya teman-teman membahas strategi pengelolaan, nah itu kan dari bab 1 sampai bab 5 umumnya kan pasti membahas tentang strategi itu. Bagaimana strategi dilakukan, apakah strategi itu sendiri, kemudian ya seperti apa strategi yang baik dan sebagainya. Intinya dari kata kunci yang dituliskan itu harus mempunyai intensitas paling banyak untuk bisa di next. Ya, yang keempat atau ini yang terakhir kayaknya tips dan trik dalam menyusun abstrak. Nah, ini ada beberapa tips dan trik yang mungkin bisa diterapkan ya buat nanti penulisan abstrak itu sendiri. Sebenarnya ada banyak tips dan ya langkah-langkah yang
bisa digunakan teman-teman. Tapi ini aku mencantumkan beberapa tips yang mungkin paling sering digunakan ya, dan lebih paling mudah biar abstrak itu bisa ditulis dengan baik. Yang pertama itu tentu harus melihat buku panduan dan menyesuaikan dengan sistematikanya. Seperti yang aku katakan tadi, bahwasanya sistematika abstrak yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Abstrak yang ditulis tentang karya ilmiah atau penelitian ilmiah itu tentu berbeda dengan abstrak yang tulis tentang tulisan lomba misalnya atau dan lain itu kan pasti berbeda. Jadi harus mengacu dengan buku panduan dan menyesuaikannya. Misalnya dari teman-teman ingin mengikuti lomba dan syaratnya itu kan biasanya mengirim abstrak terlebih dahulu. Nah, itu kan pasti ada kayak kriterianya abstrak itu seperti apa dituliskannya. Misalnya untuk batasan katanya itu mungkin 150 sampai 200 kata kayak gitu. Atau mungkin abstraknya berbahasa Inggris atau formatnya seperti apa. Nah, itu kan harus diperhatikan karena abstrak mencerminkan seluruh tulisan. Jadi penulisan yang baik ya pasti mencerminkan seluruh tulisan. Tapi kalau yang dari abstrak saja sudah tidak sesuai, berarti kan nanti kedepannya pembaca itu jadi ragu, gitu. Ya terus membaca dari tulisan itu sendiri. Kemudian tips yang kedua itu adalah dengan membuat outline atau kerangka, sehingga susunan dan urutan penulisan itu bisa menjadi lebih baku atau lebih runtut gitu ya. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi di bagian struktur abstrak atau komponennya itu kan ada beberapa bagian. Misalnya latar belakangnya atau tujuannya, kemudian data, metode, temuan, simpulan dan lain-lain itu kan harus dicantumkan sebenarnya kayak itu. Jadi dari adanya outline itu teman-teman bisa lebih runtut dan lebih apa ya, lebih jelas lagi dan lebih mudah dipahami kayak gitu. Jadi kan buat abstrak sebenarnya kan buat pengerjaannya terakhir ya, karena abstrak merupakan inti atau ya ringkasan dari seluruh tulisan. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 mungkin bisa dicatat terlebih dahulu latar belakangnya seperti apa, kenapa memilih melakukan penelitian ini, kenapa memilih teori ini kayak gitu. Kemudian tujuannya itu seperti apa, kemudian metode yang digunakan itu seperti apa. Kemudian temuan, inti dari temuannya itu seperti apa, apakah kalau dari kuantitatif mungkin hipotesisnya seperti apa kayak gitu. Dan implikasi atau simpulannya kayak gitu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu tips yang ketiga itu menghindari tindakan-tindakan seperti copy paste, bahasa yang tidak tepat dan pembusuhan kata. Yang pertama itu jangan sampai teman-teman menggunakan abstrak hanya berdasarkan dari copy paste dari seluruh tulisan. Jadi mungkin dari latar belakang cuma dikopas kemudian dipaste dari abstrak gitu. Karena kalau memakai cara tersebut biasanya abstrak itu tidak begitu nyambung ya kata tata bahasanya juga kayak gitu. Karena antara satu bagian dengan bagian lain itu kan meskipun bersambung berkesinambungan namun memiliki bahasa yang cukup beda gitu. Misalnya dari latar belakang. Untuk latar belakang itu kan sifatnya lebih persuasif ya, lebih mengilustrasikan bagaimana kedepannya atau bagaimana tulisan itu nanti dipaparkan kayak gitu. Sementara untuk metode ilmiah itu kan lebih ke tulisannya lebih ke analitis, kemudian lebih ilmiah kayak gitu. Kan jika dari dua tata bahasa itu langsung dicampurkan atau di copy paste, itu kan tentu nggak terlalu menyambung gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan mengolah lagi kalimatnya tata bahasanya sehingga abstrak itu bisa lebih mudah dipahami dan ya pembaca itu lebih tertarik gitu buat membaca keseluruhan isi dari tulisan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu bahasa tidak tepat. Seperti yang aku katakan tadi bahwasanya bahasa antar satu bab dengan bab lain itu kan beda-beda. Jadi perlu untuk memilih bahasa yang tepat untuk ditampilkan di abstrak itu sendiri. Dan umumnya bahasa yang digunakan itu kan bahasa ilmiah ya, dan artinya bahasanya itu baku atau formal. Gitu. Jangan sampai menulis abstrak memakai bahasa yang tidak baku atau bahasa-bahasa slang gitu ya. Jadi kurang ilmiah nantinya. Jadi harus harus abstrak itu harus ditulis dengan bahasa yang baku dan formal. Itu sesuai dengan ya kalau bahasa Indonesia berarti ya pedoman KBBI gitu ya.
Kalau bahasa Inggris berarti hak grammar-nya juga harus diperhatikan. Nah, yang ketiga itu jangan sampai teman-teman boros dari katanya, karena abstrak ini merupakan ringkasan atau inti dari tulisan itu sendiri. Jadi misalnya untuk awal-awalnya, jangan sampai teman-teman mencantumkan atau menuliskan kalimat-kalimatnya secara berulang. Misalnya kayak gini, pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif memakai pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, itu kan cukup ada pengulangan di beberapa bagian kan. Mungkin bisa disederhanakan cukup dengan jenis pendekatan penelitian menggunakan deskriptif, menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Mungkin begitu aja sudah menyampaikan isi dari tujuan maksud dari penulisan itu sendiri. Jadi jangan sampai kalimat yang dituliskan itu boros dan berbelit-belit gitu. Karena selain tidak menarik, belum lumrah ya, karena kalau kalimatnya tidak runtut, tidak bagus, itu cukup malas juga buat bacanya kayak gitu. Jadi harus lebih jelas, lebih tegas dan efisien pemilihan katanya. Karena selain dibatasi oleh batasan jumlah kata, juga abstrak itu juga harus menarik gitu ya, dan runtut. Kemudian yang terakhir adalah membuat abstrak di akhir penulisan dan memeriksanya. Nah, ini cukup krusial ya, teman-teman. Jadi abstrak itu tidak dibikin di awal penulisan. Meskipun buat penempatannya itu biasanya paling awal kan, paling awal atau halaman awal dari tulisan itu sendiri. Tapi abstrak itu ditulis atau disusun itu kalau penelitian sudah berakhir gitu. Karena yang namanya abstrak itu kan merepresentasikan hasil dari penelitian atau keseluruhan dari tulisan. Bagaimana bisa teman-teman menulis seluruh penelitian kalau penelitian itu belum berlangsung kayak gitu. Jadi yaitu harus ditulis di akhir penulisan dan juga harus memeriksanya ulang karena kan ditampilkan di bagian awal sehingga mempengaruhi nih pembaca apakah mau melanjut membaca atau tidak. Jadi abstrak yang bagus itu harus ya ditulis terakhir dan diperiksa buat memeriksa bagaimana kelengkapannya, bagaimana tata bahasanya, bagaimana buat strukturnya dan lain-lain. Jadi ya lebih lebih apa ya lebih siap aja gitu buat ditampilkan di halaman depan gitu. Oh ya, biasanya kan buat lomba, teman-teman kan sering ikut lomba ya. Lomba itu kan biasanya untuk KTI khususnya itu kan yang pertama itu membuat abstrak dulu ya, atau mengirimkan abstrak dulu. Nah itu sebaiknya itu teman-teman harus merampungkan atau menyelesaikan seluruh seluruh apa ya seluruh tulisan dulu. Jadi nanti abstrak yang dikirim itu benar-benar berdasarkan hasil dari tulisan teman-teman. Jangan sampai teman-teman menulis abstrak tapi naskah keseluruhannya itu malah belum selesai atau cuma mengira-ngira nanti bagaimana gitu. Jadi nanti nggak begitu tepat antara abstrak dengan naskah seluruhnya meskipun yang intinya tetap sama kayak gitu. Jadi direkomendasikan untuk menulis seluruh bagian dulu, baru nanti jika sudah selesai kita bisa membuat abstrak itu sendiri kayak gitu ya. Nah mungkin next. Udah selesai ternyata. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman yang sudah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat materi yang sedikit saya sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi biar nanti lebih paham dan juga lebih mengerti terkait dengan abstrak itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.